Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Dwi Pratiwi, NIM 201802025, kelas Farmasi 18A, Stikes Plamonia, Kesdam 14 Hasanuddin. Hari ini saya akan menjelaskan 8 contoh alat kesehatan yang digunakan berdasarkan penggolongan sifat pemakaiannya. Dan saya akan menjelaskan fungsi serta cara penggunaan alat kesehatan tersebut. Sebelum saya menjelaskan 8 alat kesehatan tersebut, terlebih dahulu perlu kita ketahui pengertian dari alat kesehatan itu sendiri. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung bahan obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, atau meringankan penyakit tertentu, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia. Alat kesehatan itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa penggolongan, antara lain berdasarkan fungsinya, berdasarkan sifat pemakaiannya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan umur peralatan, berdasarkan macam dan bentuknya, serta berdasarkan sifat kepraktisannya. Namun, pada hari ini saya hanya akan menjelaskan 8 contoh alat kesehatan yang digunakan berdasarkan penggolongan sifat pemakaiannya. Penggolongan alat kesehatan berdasarkan sifat pemakaiannya terbagi atas 2, yaitu pertama, peralatan yang habis pakai seperti masker, kasa steril dan plester, handscoon, alat suntik atau infuset, dan jarum suntik dan spoit. Yang kedua itu peralatan yang dipakai secara terus-menerus. Contohnya termometer digital, tensimeter digital, dan pispot. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan bahan atau alat kesehatan yang habis pakai. Pertama, masker. Masker digunakan untuk menghindari dari paparan polusi udara dari asap kendaraan bermotor, pabrik, rokok, atau debu. Serta bisa juga digunakan untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit tertentu. Cara penggunaannya yaitu menutupi area mulut dan hidung, sehingga area tersebut tertutupi dengan masker. 2. Kasa steril dan plester. Kasa steril sendiri digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan, sedangkan plester digunakan sebagai perekatnya. Cara penggunaannya yaitu lipat kasa steril menyesuaikan ukuran kasa dan ukuran luka. Tutup dengan menggunakan perekat atau plester. 3. Handscoon. Handscoon dipakai agar kita terhindar dari penularan penyakit dari pasien yang sedang ditangani. Cara pemakaiannya yaitu cuci tangan terlebih dahulu, bersihkan kuku kita sehingga ketika kita menggunakan handscoon tersebut tidak robek. Selanjutnya, pakailah di tangan kanan ataupun tangan kiri kita. 4. Jarum suntik dan spoit. Jarum suntik dan spoit digunakan untuk mengambil contoh pemeriksaan, misalnya darah, cairan tubuh, dan lain-lainnya. Cara penggunaannya yaitu cuci terlebih dahulu tangan, lalu gunakan handscoon, kemudian usapkan tempat suntikan dengan menggunakan alkohol. Kemudian pegang jarum suntik secara tegak lurus, tarik plunger ke bawah sampai ujung plunger mencapai ukuran yang sama dengan sampel yang akan diambil atau dosis obat yang akan disuntikan. 5. Alat infus atau infuset. Alat infus digunakan untuk menghubungkan cairan infus atau obat yang akan dimasukkan ke dalam tubuh lewat pembuluh vena. Cara penggunaannya yaitu
dengan menghubungkan alat infus dengan cairan infus agar kecepatan cairan infus yang masuk ke dalam tubuh bisa diatur secara konstan dalam waktu tertentu. Kedua, saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan alat kesehatan atau peralatan yang dapat digunakan secara terus-menerus, yaitu 1. Termometer digital. Termometer digital berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui apakah seseorang demam atau tidaknya. Cara penggunaannya sendiri ada 3, yaitu di mulut, di bawah ketiak, atau di anus. 2. Tensimeter digital. Tensimeter digunakan untuk mendeteksi apakah tekanan darah seseorang di atas atau di bawah normal. Cara penggunaannya yaitu pasang manset pada bagian atas siku, tutup bagian katup udara, kemudian atur udara yang akan Anda masukkan untuk menekan manset. Kemudian Anda hanya perlu menekan tombol pada di tensimeter digital sehingga tensimeter digital akan bekerja dengan sendirinya. Setelah itu akan keluar hasil atau data tekanan darah seseorang yang sedang diperiksa. 3. P-spot. P-spot digunakan untuk membantu pasien buang air kecil dan buang air besar di tempat, terutama khusus para lansia atau pasien yang tidak dapat beranjak dari tempat tidurnya. Cara penggunaannya yaitu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan handscoon, lalu masukkan P-spot ke bawah bokong. Setelah posisinya sudah benar, berikan instruksi kepada pasien untuk mengeluarkan urin atau fesesnya. Kemudian bersihkan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai alat kesehatan yang biasa digunakan berdasarkan penggolongan sifat pemakaiannya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.